Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, senang kita bisa bertemu kembali. Presiden baru-baru ini telah melakukan reshuffle kabinet. Ini imbas dari aksi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu dan seketika menimbulkan berbagai macam analisa dari para pengamat politik. Dan tentu ini sangat menarik karena tragedi ini yang dalam waktu yang seperti itu menimbulkan beberapa korban jiwa dan puncaknya itu ketika seorang ojol yaitu Afwan Kurniawan dilindas oleh mobil polisi dan berakhir dengan sangat tragis meninggal dunia, kemudian disusul dan semakin memicu para demonstran ini di berbagai daerah, kemudian muncul beberapa peristiwa lain yaitu terbakarnya beberapa gedung DPRD di daerah termasuk yang paling kita saksikan saat itu adalah DPRD Kota Makassar yang juga menimbulkan beberapa korban jiwa. Dan kita kembali kepada analisa-analisa yang sudah banyak disampaikan oleh para pengamat politik bahwa momentum ini sebenarnya banyak yang menduga dan mengaitkan dengan Raja Jawa, yaitu ada sebuah skenario untuk melengsarkan Prabowo Subianto dan melalui aksi ricu ini itu seakan-akan membangun framing di masyarakat bahwa Presiden Prabowo tidak becus, artinya tidak berkompeten untuk menjalankan pemerintahannya dan mengangkat kesejahteraan masyarakat dan prediksi para pengamat ini yang tidak lepas dari ada dalam tanda kutip ya upaya-upaya makar untuk sengaja melengsarkan Prabowo dari kursi presiden, kemudian selanjutnya tentu sudah kita paham semua, jika itu benar makar itu untuk melengsarkan Presiden Prabowo, maka tentu yang akan menduduki kursi RI 1 adalah Gibran Rakabuming Raka, yang juga tidak lain adalah anak mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi itu sendiri. Tapi kita melihat bahwa dengan momentum seperti itu, apa yang disampaikan oleh para pengamat politik, Pak Presiden Prabowo mampu mengembalikan situasi, mengambil alih situasi, dan langsung seketika melakukan evaluasi secara besar-besaran, termasuk meresafel mengganti 5 kursi di kementerian dan bahkan diprediksi akan berlanjut selanjutnya reshuffle jilid 3 yang saat ini muncul beberapa nama yang akan digeser dari kursi menterinya, antara lain Pak Erick Thohir, juga Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan beberapa hari terakhir ini sejak hari Jumat santer terdengar bahwa Presiden Prabowo sudah melayangkan surat ke DPR RI untuk mengganti Kapolri saat ini, dan apapun itu kita patut mengapresiasi kepada Presiden kita Prabowo Subianto yang sangat sigap, yang sangat cepat mengambil situasi ini dengan terkendali, dan apa yang terjadi jika makar-makar kemarin ini bisa terjadi, tentu kita semua sebagai bangsa Indonesia akan dirugikan. Bahkan itu semakin menunjukkan dominasi pengaruh Pak Jokowi di lingkar kekuasaan Prabowo itu sendiri masih sangat kuat. Dan apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pengamat bahwa memang sejak awal ini ya inilah yang disebut dengan kudeta merangkak Presiden Prabowo. Dan kita mundur sejenak ke belakang ketika Pak Prabowo ini 2 kali kalah pilpres oleh Pak Jokowi, kemudian di putaran selanjutnya yaitu di Pilpres 2019, tidak lama setelah kemenangan Presiden Jokowi, Pak Prabowo ikut bergabung di dalam kabinet Pak Jokowi saat itu dan mendapatkan posisi yang sangat strategis yaitu sebagai Menteri Pertahanan.
Nah, di titik inilah kita melihat kejelian Pak Prabowo itu sendiri mampu bergabung meskipun para pemilihnya saat itu dan banyak masyarakat Indonesia, publik di tanah air yang merespon, yang menanggapi dengan sinis bergabungnya Presiden Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Jokowi itu sendiri. Dan disinilah kita melihat kecerdasan Presiden Prabowo itu sendiri, 2 kali kalah Pilpres, dan sebagai mantan Panglima Jenderal, beliau tentu Pak Prabowo sangat paham strategi sehingga masuk bergabung untuk memahami, mengetahui kekuatan lawan. Dan betul saja di Pilpres tahun 2024 ini Pak Prabowo terus menjalankan rencana-rencana cerdasnya dengan mengkudeta merangkak Presiden Jokowi itu sendiri, menggandeng Gibran sebagai wakil presiden, dan itu terpilih. Dan setelah kursi kekuasaan itu mutlak di tangan Presiden Prabowo, perlahan-lahan menunjukkan jati dirinya, kepribadian, gaya kepemimpinan Prabowo itu sendiri. Dan sampai akhirnya di titik sekarang kita menyaksikan meskipun masih banyak menteri-menteri yang disinyalir sebagai loyalis Pak Jokowi itu sendiri, namun setelah pergantian 5 menteri itu sendiri, itu perlahan-lahan Pak Prabowo melumpuhkan kekuatan geng Solo. Dalam istilah Pak Said Didu, tentu dalam memakan bubur, Pak Prabowo ini tidak langsung memakan dari tengah, tapi Pak Prabowo mengambil dari pinggir, dan di situ perlahan-perlahan, dan kita sudah tahu itu saat ini, kita sudah saksikan bagaimana perlahan-lahan Pak Prabowo itu sendiri sudah mengganti beberapa orang Pak Jokowi di Kabinet Merah Putih saat ini. Tentu sahabat Pena Ufuk, kita di sini tidak membenci Pak Jokowi dan tidak memuji secara berlebihan Presiden Prabowo, tapi ini sebagai pejabat publik, kita di sini berhak punya hak dalam dunia demokrasi untuk melayangkan kritik, untuk melayangkan masukan kepada para pemangku kebijakan, dan semoga Pak Prabowo mampu terus membawa perahu Indonesia ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo itu sendiri. Tentu banyak sekali analisa-analisa yang bermunculan dari beberapa hari terakhir ini pasca aksi yang berakhir ricu itu, namun kita tentu mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan bergerak cepat untuk menjadikan momentum ini sebagai upaya menata pemerintahannya ke dalam lebih kuat, lebih solid, dan untuk melaju dengan kebijakan-kebijakan yang membawa masyarakat semakin sejahtera, Indonesia maju, dan tentu kerukunan di antara sesama pemeluk anak bangsa semakin kuat untuk keberlanjutan, untuk kebangkitan Indonesia itu sendiri. Sekian, terima kasih.